Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sabila, NIM 0493555154. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum desain subnet dan routing statis mata kuliah administrasi jaringan. Oke, untuk deskripsi tugasnya diberikan spesifikasi jaringan kantor pusat, Departemen Penjualan 50 perangkat, Departemen Pemasaran 30 perangkat, Departemen Teknologi Informasi 10 perangkat, server 5 perangkat, tersedia koneksi WAN menuju kantor cabang. Kantor cabang total perangkatnya 20 perangkat, tersedia koneksi WAN menuju kantor pusat. Ada alamat IP yang tersedia 192.168.10.0.24. Oke, untuk tugasnya yang pertama, kita diminta untuk mendesain subnet. Tentukan subnet mask, alamat jaringan, alamat broadcast, dan rentang IP yang dapat digunakan untuk tiap subnet. Ada sales, marketing, teknologi informasi, server, kantor cabang, dan WAN. Nah, di sini untuk tabel subnettingnya ada divisi, kebutuhan host, subnet mask, network address, usable range, broadcast address. Untuk divisi yang pertama ada sales, kebutuhan hostnya 50. Nah, untuk mengetahui subnet mask, network address-nya, saya menggunakan subnet mask quick reference. Di sini adalah yang dibutuhkan adalah 50. Untuk 50 kita menggunakan mask 26 karena host bitnya antara 6 sampai 64. Kita menggunakan mask 26 dan subnet masknya 192. Oke, coba kita cek. Oke, kita ke IP kalkulator, kita masukkan addressnya 192.168.10.0, netmasknya 26, netmasknya 255, 255, 255, 192. Terus kita calculate. Oke, muncul. Kita cek untuk dimasukkan ke dalam usable range. Hostminnya 192.168.10.1 sampai 192.168.10.62. Kita nih masuk ke dalam usable range. Lakukan hal yang sama untuk broadcast 192.168.10.23. Yang kedua untuk divisi marketing. Di divisi marketing ini kebutuhan hostnya 30. Kita cek dalam subnet. Untuk kebutuhan host 30 ada pada mask 27 dengan subnet masknya 224, subnetnya 24 dan 27. Oke, untuk network address atau identitas jaringannya kita gunakan karena yang terakhir adalah 63, terus kita buat selanjutnya aja jadi 64. Nah, untuk menentukan usable range dan broadcast address ini kita ke IP kalkulator lagi. Oke, di IP kalkulator ini kita masukkan addressnya untuk IP 64, netmasknya di 27 dan subnet masknya di 224. Kita calculate. Nah, ini langsung muncul untuk host minnya yang akan kita copy ke range 192.168.10.65 sampai 192.168.10.64. Oke, sesuai ya. Terus ke broadcastnya 192.168.10.95. Oke, yang ketiga ada divisi teknologi informasi, kebutuhan hostnya 10. Kita cek di subnet mask quick reference-nya untuk kebutuhan hostnya 10. Kita pakai yang 28. Ini kan antara 4 sampai 16, jadi masih ada sisa. Gunakan subnet masknya 240. Network address-nya kita gunakan 192.168.10.96. Kita peroleh dari ini selanjutnya aja, broadcast address 95, jadi saya buat identitas jaringannya 96 dan seterusnya seperti itu sama. Kita ke IP kalkulator. Oke, di IP kalkulator kita masukkan address-nya 96, netmasknya 28, subnetnya 240. Kita calculate. Ini muncul untuk hostmin 192.168.10.97 sampai 192.168.10.110. Ini sudah sesuai seperti yang sudah saya masukkan dalam laporan. Broadcastnya juga 192.168.10.111. Untuk divisi selanjutnya server, kebutuhan hostnya 5. Kita
Kita gunakan subnet yang sama seperti sebelumnya, 240. IP address-nya 192.168.10.112. Kita cek ke IP kalkulatornya. Di IP kalkulator sama, kita ubah address-nya di 112, netmask-nya 228, ini sama 140. Kita kalkulate. Oke, sudah muncul. Untuk hostmin 192.168.10.113, hostmarknya 192.168.10.126, sesuai ya. Untuk broadcastnya 192.168.10.127. Oke, selanjutnya untuk kantor cabang, kebutuhan hostnya 20. Kita cek untuk kebutuhan hostnya 20. Kita pakai mas 27, ini antara 5 sampai 32, jadi 20 masih memenuhi, bahkan masih ada lebih. IP-nya 224. Untuk network address-nya di 128. Ini yang kita masukin ke dalam IP kalkulator. Oke, di IP kalkulator kita ubah address-nya 128, netmask-nya 27, subnetnya 224. Kita kalkulate. Ini sudah muncul untuk hostmin dan hostmac-nya. Kita sesuaikan dengan disable range dan broadcast-nya. Oke, selanjutnya one. Ini kebutuhannya 2. Kita cek masnya, kita gunakan 30, ini antara 2 sampai 4. Subnet masnya 252, IP nya kita gunakan 160. Ini terus kita ke IP kalkulator, kita masukkan network address nya 160, 30, 252. Terus kita kalkulate. Oke, muncul hostmin-nya dan hostmac-nya. Oke, sesuai dengan ini. Terus untuk broadcast-nya 192.168.10.163. Oke, selanjutnya kita buat divisi cadangan 28 range. Untuk IP network address-nya dari 192.168.10.164 sampai 10.191. Oke, untuk soal yang kedua, kita diminta untuk membuat tabel routing. Sebelum itu kita menggunakan koneksi untuk melalui WAN. Di sini saya menggunakan IP WAN untuk kantor pusat 192.168.10.161 dan untuk IP WAN kantor cabang 192.168.10.162. Ini saya peroleh dari tabel yang pertama. Di sini tadi kan saya buat untuk divisi WAN. Ada 2 kebutuhan host. Ini 192.168.10.161 untuk kantor pusat dan 192.168.10.162 untuk kantor cabang. Kita langsung ke tabelnya. Untuk tabel yang pertama ada tabel routing statis untuk kantor pusat. Destination yang pertama ini saya pakai dari subnet mask yang pertama. Sesuai dengan network address yang pertama ini. Kita pakai subnet mask-nya di 192. Kita sesuaikan destination networknya di 192. Next hop-nya jadi ini akan melewati kantor cabang. Ini IP untuk WAN kantor cabang 192 menuju kantor cabang. Yang kedua untuk sales, marketing, teknologi informasi, dan server sama kita ambil dari tabel yang pertama. Nih, kita gunakan identitas jaringannya ini. Untuk marketing ini, untuk teknologi informasi, server, subnet masknya juga sama. Nih, kita pakai ini. Ini untuk sales, destination networknya di 192.168.10.0, subnet masknya di 255.255.255.192.26. Next subnya lokal, keterangannya subnet sales lokal.
Selanjutnya untuk marketing lokal di 192.168.10.64, subnet masnya di 224.27, next hopnya lokal, keterangannya subnet marketing lokal. Destinasi network untuk teknologi informasi 192.168.10.96, subnet masnya di 240.28, next hopnya lokal, keterangannya subnet teknologi informasi lokal. Selanjutnya untuk server, destinasi networknya 192.168.10.122, subnet masnya di 24028, next hopnya lokal, keterangannya subnet server lokal. Selanjutnya untuk tabel routing statis kantor cabang. Di tabel routing statis kantor cabang ini sama, cuma dia akan melewati IP pada WAN kantor pusat. Jadi untuk kantor cabang ini nanti akan melewati IP WAN kantor pusat. Kita langsung aja, sama seperti pada kantor pusat. Jadi ini saya ambil identitas jaringannya juga dari sini, antara untuk sales, marketing, teknologi informasi, dan server. Subnet masnya juga sama. Kita masukkan ke dalam sini. Ini untuk sales 192.168.10.0, subnet masnya di 192.26. Next subnya ini menggunakan IP WAN kantor cabang kantor pusat di 161. Keterangannya subnet sales lokal. Untuk marketing di 192.168.10.64, subnet masnya di 224.27. Next hopnya di 161. Ini untuk IP WAN kantor pusat. Keterangannya subnet marketing lokal. Selanjutnya untuk sales teknologi informasi ada 192.168.10.96, subnet masnya di 240.28. Ini akan melewati IP untuk WAN kantor pusat di 161, keterangannya subnet teknologi informasi lokal. Sama juga untuk server di IP 192.168.10.112, subnet masnya 240.28, next hopnya akan melewati IP WAN kantor pusat di 161, subnetnya subnet server lokal. Oke, seperti itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.